Bebasnya 1, 2, 3. Canda ka foto teteh yakin. Ya, silakan. Jauh-jauh di Ciamis ke Bandung naik ke bandros. Di Ciamis mah bandrosnya di Emang. Perkenalkan, nama saya Arif dari HPI, yaitu Himpunan Kota Indonesia. Jadi di sini kita selalu tur guide. Dan lupa kita juga didampingi oleh Direkturnya Bandros, namanya Pak Sarwono. Nah, di sini kita lagi Bandung bersama bis Bandros. Ada yang tahu singkatannya Bandros apa? Bandung Tour on Bus, itulah Bandros. Kita langsung dengar kembali bersejarah. Kita lihat sebelah kiri ada gedung sate. Pernah ngitung nggak berapa sih ukuran satenya? Yang dijual ini sate jando apa sate kambing? Kenapa bawa 8? Nah, sebelum kita bahas sate, kita lihat ada gazebo. Gazebo ini adalah nama bola dulunya. Apa gazebo? Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Nah, kenapa 6? 6 itu ada artinya enggak? Ada. 6 itu dibuat dengan 6 juta golden. Uang kita bisa berapa? 400 miliar. Gedung sate ini dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924. 4 tahun lamanya. Siapa steknya? Orang Belanda semua. Johan Herbert, De Rock, dan Hendrik. Yang buatnya orang mana? 3.000 karyawan yang sekarang diabadikan jadi jalan. Dulunya kampung Cibarengkok yang sekarang jalan Sukajadi. Kampung Gandok yang sekarang jalan Cimulei. Kampung Salwa yang sekarang di Batu Ukur. Dibantu pemanatnya langsung datang dari Cina, yaitu dari Popeye. Kenapa saya mahal? Karena bukan kecil, 27 hektar. Pernah lihat nggak waktu kita gedung sate atapnya 3 bocor? Belum pernah ya? Kenapa? Karena atapnya bukan genteng, khusus datang dari Kalimantan. Namanya kayu sirap atau kayu beliung. Ternyata itu bukan sate tapi apa? Penangkap petir yang dibuat dengan bunga lontar. Konser musik pertama kali Hari Rusdi dan Hari Mukti Almarhum. Nah, di luar ini juga ada yang barunya. Tempat apa? Tempat main rollerblade. Bisa untuk umum, bisa juga untuk klub. Yang penting apa? Punya alatnya aja. Nah, hari ini pas sebenarnya ada pertandingan ya, makanya banyak tenda-tendanya ditutup semua. Nah, ini Gor Sabarwan, gor yang paling tua di kota Bandung. Nah, inilah yang namanya ada rollerblade tuh, nanti ada acara pertandingan. Wah, cepat banget ya tuh. Ini lagi ada acara antar klub mungkin ya, lagi main rollerblade. Nah, ini juga ada PNPB-nya ya, ini tendanya mungkin tadi disewa. Di depan kita akan lewat rumah yang paling angker. Itu bukan isapan jempol, rumahnya juga masih ada. Namanya Rumah Kentang. Kalau kita lewat jam 12 malam, selalu bau aroma kentang yang busuk. Sekarang bukan kentang lagi, malah bau semua masakan. Kenapa? Karena rumah kentangnya udah jadi restoran. Namanya apa? Urban Legend. Boleh percaya atau tidak, tapi ada rumahnya. Jadi ibunya ini seorang Belanda, lagi ngerebus kentang di kuali besar, panci yang besar. Karena saking sibuknya si bayinya ini ada foto, terpaksa digendong oleh ibunya sendiri. Namanya anak bayi kepanasan di mana? Pasti nggak mau diam kan? Dia masuk dalam rangka meninggal dunia. Itu baru ada hantunya. Nah, ini dulu taman paling menyeramkan tahun 90-an. 2024 ada ayunan hidup manis pakai gratis.
Kenapa lu kawan menyenangkan? Kita ketemu baginya itu pakai lepis. Ketemu dengan orang sama di malam hari pakai rok armaleji di sini ada. Ketemu Dewi jadi Tomo, ketemu Yanti jadi Yanto, ketemu Dewi jadi Dewa. Itu namanya apa? Taman Dewa Dewi. Sekarang ada di Basnol sama Pepek ada lagi. Kalau di Bandung Taman Maruku, kalau di Jakarta Taman Lawang. Nah itu ya taman. Di Semarang ada Lawang Sewu, betul? Di Bandung ngomong kalah, lihat di Bandung ada apa? Ada Gedung Sabau. Apa Gedung Sabau? Jendelanya ada Siliwangi. Yang sekarang jadi markas besar 3 Siliwangi. Nah ini dulunya adalah gedung pertahanan Belanda. Namanya Gedung Panorong. Kenapa banyak jendelanya? Jadi balai bertemu di jendela tersebut. Ini namanya Gedung Panorong. Ternyata Sabau ini bukan bahasa Belanda, tapi bahasa Sunda. Sabau berapa? 7.000 meter persegi. Nah itu dibuat pada tahun 1915 siapa buat Richard Bob Sumatera. Aman lalu lintas ada Irma Suryanina Supriyo. Saking cintanya sama anaknya, bapaknya jaga ke kejauhan, nggak pernah makan, nggak pernah minum. Di mana bapaknya jaga? Lihat sebelah kanan bapaknya. Ini bapaknya lagi jaga anak. Tuh bapaknya. Bapaknya Abu Harisna Supriyo lagi jaga anaknya Adelma Suryanina Supriyo. Kita akan lewat jalan Sumatera. Di sini ada sekolah terfavorit SMP Negeri 2 dan SMP 5. Kenapa terfavorit? Karena ini masih bangunan Belanda. Pernah lihat tahunnya tahun berapa? 1920. SMP 5 lebih tua lagi, SMP 2 nya 1913. Kenapa sekolah ini berbuka? Ternyata di sini dulunya apa? Kisah cinta sejati Sri Semati meninggal dua-duanya di sini. Peranglah buat bersama Ainun dan Habibie ini di sekolah. SMP 2 Ibu Ainun, SMP 5 Babi. Itu semua bangunan Belanda. Kenapa? Antik modern. Dari atas saluran ada pecah-pecah. Itu namanya bangunan Belanda. Kita akan lewat jalur apa? Kereta. Kenapa juga kereta api dibuat dengan 2 jalur? Kenapa nggak 1 jalur? 1 jalur tabrakan. Ini adalah pembatas waktu zaman Belanda. Dulu ada Bandung Timur, dulu ada Bandung Barat, hanya 2 Bandung. Bandung Utara, Bandung Selatan. Itu pembatasnya jalan kereta. Nah, Bandung Utara ini siapa sih pemungkinnya? Orang-orang Eropa, termasuk orang Belanda. Senangnya di dataran tinggi. Kalau Bandung Selatan siapa? Kita semua orang pribumi. Dulunya di mana sebelum Kota Bandung? Apa kota tuanya Bandung Selatan? Yang selalu banjir. Ada tuh. Daya kota, kotanya tua. Karena sudah dipindahkan. Yang sekarang jadi Kota Bandung. Setelah menggunakan Bupati dalam Bandung yaitu Budana Kusuma kedua. Dia melayari Sungai Citarum berlabuh di Cikapundung. Kenapa berlabuh? Mencari udara baru yang sekarang jadi Kota Bandung. Ini baru bisa baru 215 tahun. Kapan untuk Bandung? 25 September 1810. Nah ini masjid Cina. Namanya Masjid Laozi II. Apa Laozi? Manggulu. Jadi orang-orang Cina yang masuk Islam bila mualaf semua. Nah kenapa 2? Satunya di mana? Ada di Jakarta satunya. Sebelum kita bahas Tamblong jalan ini, kita akan lihat ada roti rasa nomor 15. Nah itu sebelum toko roti itu adalah pabrik permen. Masih ingat nggak pabrik permen apa? Anak kita sih, yang cucu kita, anak kita udah ngomong apa? Tapi kita waktu kecil pada panjang orang tua kita. Mama, papa, dia baku, es bonbon. Nah itu pabriknya. Yang sekarang jadi roti rasa. Itu adalah dulunya adalah pabrik es bonbon. Nah ini yang aneh. Semua bilangnya jalan Tamblong. Aslinya bukan Tamblong tapi jalan orang Cina yang punya jalan. Siapa? Rumah Bapak Tamblong.
Nah, siapa abang ini? Orang Cina yang punya toko mebel di sini. Bahan mebelnya juga dipakai acara apa? Konferensi Asia Afrika yang pertama. Waktu itu diikuti berapa negara? 29 negara. Di mana presiden menginap? Kita akan lewat hotelnya. Hotelnya ada dua, Hotel Grand Priaker kan, Sapoy Oma. Ini hotel nomor 2 tertua. Kenapa 2 tertua? Karena dibuatnya pada tahun 1887. Siapa buat? Guru besarnya Charles Waxberger, muridnya Insinyur Soekarno. Ini yang sekali dia Hotel Grand Priaker. Tapi yang namanya Belanda protes ke saya. Saya nggak Hotel Grand Priaker, kata Belanda. Apa arti istilahnya Priaker? Ini hotel saya, tapi hotel kalian orang Jawa Barat hotel apa? Ada yang tahu? Saya juga sama, tapi nggak tahu. Ternyata pas saya selidiki, Belanda ini nggak bisa ngomong huruf P. Orang Sunda nggak bisa ngomong huruf F, walaupun bisa. Panta nggak jadi panta, Vespa nggak jadi Vespa. Ini orang Sunda asli. Masuk saya. Nah ini juga sama. Ini mau Hotel Grand Priaker, tapi Hotel Grand Priaker itu aslinya. Kenapa? Orang Belanda nggak bisa ngomong huruf P. Jadi Priaker sampai sekarang. Nah itu namanya yang sekarang jadi hotel nomor 2 tertua. Nah kita sebenarnya akan lewat jalan terpanjang, bukan di Bandung tapi sedunia, Asia sampai Afrika. Wah jauh juga nih Mbak Rosya. Yang atas tuh cuma dulu. Jadi Bandung Padalarang, Bandung Cileunyi, dari sini 18 kilonya. Itu mau sekarang. Menurut dulu lain lagi. Ada rambut panjang, namanya siapa? Herman Willem Daendels. Dia lahir tahun pertama di kota Jalan Anyer sampai Panawukan. Berapa kilometer? 1000 kilometer dengan ya maksudnya Rodi. Nah ini hotel ketuanya namanya Savoy Oma. Oma ini orang Belanda tapi orang Jerman yang buat. Siapa? Andreas de Oma. Tahun berapa dibuat? 1880. Di sini berapa minat? Komedian dari luar negeri siapa? Charlie Chaplin. Nah ini yang pakainya namanya Gedung Merdeka. Mobil ini dibuat pada tahun 1921. Nah di sini kita belum ada ya, dia bekerja jam 11 sore kecuali 1 minggu dari pagi. Nah di pihak ini ada sumur yang habis-habis namanya Sumur Bandung. Sampai sekarang masih ada air. Dan biasanya yang menunggu bunga kedua sekarang bukan seorang security, tapi ada seorang ratu. Siapa? Ratu Ceplik Manipaya. Siapa itu? Istrinya Prabu Siliwangi. Nah ini taman alun-alun masih ditutup karena diganti apa? Bunga sintetisnya diganti. Insya Allah gambar di bunga. Nah ini mana kembar? Mana kembar sudah aku. Sebelah kirinya 81, sebelah kanan 81, 81 jadi 99. Apa itu? Asmaul Husna. Ini kata pasukan dulu namanya Pos Water Pos.